Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar online. Pada pembelajaran kali ini kita membahas kompetensi dasar 3.1.4 tekanan osmosis larutan atau V. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, tekanan osmosis larutan misalkan pada pembuatan telur asin, pembuatan manisan buah-buahan, penggunaan infus oleh pasien. Kemudian pengertian tekanan osmosis yaitu tekanan hidrostatis yang dihasilkan dari proses osmosis. Tekanan osmosis atau tekanan osmotik bisa diartikan tekanan yang diberikan oleh molekul yat larut yang mencegah pergerakan molekul pelarut dari wilayah konsentrasi yat larut rendah ke wilayah konsentrasi yat larut tinggi melintasi membran semi permeabel. Sedangkan peristiwa osmosis itu sendiri yaitu proses merembesnya cairan dari larutan yang lebih encer hipotonis ke larutan yang lebih pekat hipertonis atau dari pelarut murni ke suatu larutan melalui selaput semi permeabel. Perhatikan ini ada dua jenis larutan, hipotonis dan hipertonis, yang dibatasi oleh selaput semi permeabel. Maka pelarut itu akan berpindah atau bergerak dari yang larutan encer hipotonis ke larutan pekat hipertonis. Selanjutnya, aplikasi yang lain penerapan tekanan osmotis yaitu dapat diamati dalam proses cuci darah pada pasien yang menderita gagal ginjal. Proses cuci darah ini menggunakan prinsip tekanan osmotik dengan metode dialisis yaitu proses perpindahan molekul kecil seperti urea melalui membran semi permeabel dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Kemudian osmotis balik contohnya pada desalinasi air laut yaitu pengolahan air laut menjadi air tawar. Perhitungan tekanan osmotis atau V, PV sama dengan nRT. Karena tekanan osmotis sama dengan V, maka untuk larutan non-elektrolit, V sama dengan N per V RT atau MRT. Sedangkan untuk larutan elektrolit, V sama dengan MRTI. Di mana V tekanan osmotis dalam atmosfer, M konsentrasi larutan dalam molaritas, R tetapan gas sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, T suhu mutlak dalam Kelvin, I faktor Van Hoff. Selanjutnya, pengertian hipotonis, hipertonis, isotonis bisa kalian baca sendiri nanti. Kemudian contoh soal pertama, seorang pasien memerlukan larutan infus glukosa. Bila kemolaran cairan tersebut 3,3 mol pada suhu 37 derajat Celcius, tentukan tekanan osmotisnya. Penyelesaian diketahui M sama dengan 0,3 molar, T sama dengan 37 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin, R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ditanyakan V. Jawab, perhatikan karena di sini larutannya itu non-elektrolit yaitu infus glukosa, maka V sama dengan MRT sama dengan 0,3 mol kali 0,082 kali 310 sama dengan 7,626 atmosfer. Kemudian soal selanjutnya, tekanan osmotis darah manusia pada suhu 37 derajat Celcius adalah 7,7 atmosfer. Apabila seseorang memerlukan infus larutan NaCl, tentukan massa NaCl yang harus dilarutkan dalam 1 liter larutan pada suhu 37 derajat Celcius sehingga isotonik dengan darah manusia tersebut. Langsung saja diketahui V darah atau tekanan osmotis darah sama dengan 7,7 atmosfer. T sama dengan 37 derajat Celcius, 310 Kelvin. Volume larutan 1 liter sama dengan 1000 ml. Kemudian larutan NaCl isotonik dengan darah manusia, VNaCl sama dengan V darah. Karena larutan elektrolit kuat, maka alfa hampir atau dianggap sama dengan 1. Ditanyakan massa NaCl berapa gram? Jawab, V darah sama dengan VNaCl. Maka sama dengan 7,7 atmosfer sama dengan MRTI. 7,7 atmosfer kali M massa per 58,5 gram per mol kali 0,082 kali 310
kali 2, maka M sama dengan 8,86 gram. Jadi massa NaCl yang harus dilarutkan sama dengan 8,86 gram. Selanjutnya latihan soal yang harus kalian kerjakan pada buku catatan ini ya. Kemudian pengumpulannya itu setelah nanti satu bab selesai. Ada kekurangannya mohon maaf, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.